Sundari. Sebenarnya nama aslinya itu bukanlah Sundari, tapi Srindari. Tapi warga setempat lebih sering menyebutnya Sundari, mungkin agar mudah diucapkan. Menurut cerita rakyat setempat, Srindari ini dulunya adalah putri dari salah satu bangsawan Majapahit yang diasingkan karena kecantikannya melebihi permaisuri kerajaan. Alasan Srindari diasingkan agar sang Prabu kerajaan tidak menjadikannya sebagai selir kerajaan. Srindari diasingkan ke sebuah hutan yang berada di salah satu desa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yaitu Desa Garung, hingga akhirnya dia meninggal dunia di hutan tersebut saat usianya masih terbilang muda. Pernah ada kisah nyata yang dialami oleh seseorang. Sebut saja namanya Pak Ali. Dia berasal dari luar daerah, yaitu Bojonegoro. Ketika dia sedang menempuh perjalanan dari Gresik menuju ke Bojonegoro, dia melewati hutan tersebut dan sempat mampir di sebuah kampung gaib tempat Srindari tinggal. Ali adalah seorang buruh pabrik di kota Gresik. Di sana dia tinggal di sebuah kos-kosan. Sore itu, Ali sedang sibuk mencatat keluar masuknya barang ke pabrik. Lalu tiba-tiba, dia mendapat kabar dari rumah kalau istrinya sedang melahirkan. Otomatis, dia harus segera pulang. Karena jarak dari Gresik ke Bojonegoro ini tidak dekat, dia bertanya jalan pada salah satu teman kerjanya yang kebetulan teman kerjanya itu adalah orang Lamongan. Temannya itu menyarankan agar lewat jalan yang dimaksudnya, karena kalau lewat situ bisa lebih cepat, tapi jalannya sedikit gelap dan melewati hutan. Karena memang keadaan sudah mendesak, dia memilih untuk pulang melewati jalan yang dimaksud temannya itu. Malam itu pukul 11 malam. Setelah selesai kerja, dia izin cuti pada atasannya untuk beberapa hari. Sepulang dari kerja, dia bergegas mengendarai motornya untuk pulang ke Kedung Adem, Bojonegoro yang merupakan tempat tinggalnya. Dia berkendara sesuai arahan dari temannya tadi dan sesampainya di daerah Lamongan tepat pukul 12 malam. Di sini dia mulai bingung dengan arah jalan yang dilewatinya. Dia bertanya pada pedagang kaki lima yang malam itu masih berdagang. "Maaf Pak, saya mau tanya, arah ke Kedung Adem Bojonegoro itu kemana ya Pak ya?" Pedagang itu memberitahukan dua jalan. Kalau ke arah selatan itu lebih dekat, tapi jalannya gelap dan melewati hutan. Tapi kalau ke arah utara, jalannya bisa ramai, tapi itu jauh. Mengingat saran dari temannya tadi, jadi Ali memilih arah selatan. Pedagang itu juga menyarankan untuk hati-hati karena jalannya gelap dan melewati hutan. Ali pun berterima kasih pada pedagang kaki lima itu. Kemudian dia lanjut berkendara ke arah selatan. Setelah melewati dua jembatan kecil, dia sampai di sebuah kampung yang cukup ramai. Melihat kampung ini, Ali merasa sangat lega karena mungkin jalannya tidak segelap yang dia bayangkan. Setelah berjalan melewati kampung tersebut, dia melewati satu jembatan lagi, dan kali ini jembatannya cukup panjang dan bangunannya terlihat kuno seperti peninggalan Belanda. Sekitar 1 kilometer melewati jembatan tersebut, dia menjumpai sebuah gapura yang menunjukkan kalau dia akan masuk ke Desa Garung. Ketika berkendara melewati desa tersebut, belum ada yang aneh. Desanya masih terlihat ramai, pemuda yang nongkrong di pertigaan desa, dan masih banyak lampu dari rumah warga, sama seperti desa sebelumnya. Setelah melewati desa tersebut, dia mulai masuk ke dalam hutan yang sangat gelap dan jalan ini bergelombang alias sudah sangat rusak. Dia terus berkendara menyusuri hutan tersebut, tapi sudah sangat lama berkendara, dia tidak juga keluar dari hutan yang gelap ini. Sampai di sini dia merasa ada yang janggal, karena menurut temannya tadi, jalannya tidak jauh,
Tapi kenapa ini dia merasa lama sekali? Dia mulai khawatir dan muncullah perasaan takut. Takut dibegal, takut kesasar, dan segala macam. Di sisi lain, kondisi bensin motornya sudah mulai menipis. Setelah cukup jauh berkendara, di depan terlihat ada sebuah gapura dan beberapa bangunan rumah warga yang sepertinya itu adalah sebuah kampung. Dia menuju ke kampung tersebut. Sesampainya di situ, ternyata benar, ini adalah sebuah kampung. Tapi kampungnya ini terlihat cukup aneh, seperti kampung yang sangat tertinggal. Dia terus berkendara melewati kampung tersebut sambil mengamati keadaan sekitar. Terlihat bangunan rumah warga di sini masih terbuat dari bambu dan kayu. Penerangannya pun masih memakai api obor. Di tengah-tengah kampung tersebut, dia menjumpai sebuah warung di pinggir jalan yang masih buka. Karena waktu itu Ali ini cukup lelah dan mengantuk, dia berinisiatif untuk mampir di warung tersebut, sekalian ngopi sambil bertanya tentang jalan. Motor diarahkan menuju ke sana dan berhenti di depan warung tersebut. Terlihat warung ini sangat sepi, tidak ada pembeli satupun. Ali memarkirkan motornya di depan warung dan masuk ke dalam. Suasana warungnya itu sangat kuno. Penerangan juga masih menggunakan lentera api jadul, persis dengan keadaan di kampung ini. Sesampainya di dalam warung, hanya terlihat penjualnya. Dia wanita, menggunakan kemben, berbaju kuning adat Jawa dan sedang duduk di kursi kayu kecil. "Permisi mbak, ada kopi?" ucap Ali kepada penjualnya. "Ada pak, silakan duduk dulu," jawab penjualnya. Penjual kopi itu lekas berdiri dari kursi kayu kecilnya dan masuk ke dapur. Kemudian Ali meletakkan tas kecilnya di atas meja dan duduk di kursi di dalam warung. Sambil duduk dia berpikir, kok berani-beraninya ya wanita ini berjualan sampai larut malam begini, sendiri lagi. Tidak lama kemudian, wanita itu datang dengan membawa segelas kopi yang dipesan. Kemudian dia kembali ke tempat tadi dia duduk. Sambil menikmati hangatnya kopi, dia memperhatikan keadaan sekitar warung yang nampak sangat sepi, seperti tak berpenghuni. Sebungkus rokok dia keluarkan dari saku sambil bertanya pada si penjual, "Mbak, ini desa apa ya namanya?" "Desa Janggan pak," jawabnya. "Kok sepi sekali ya mbak? Dari tadi saya nggak lihat ada motor yang lewat," tanya Ali sambil menyalakan sebatang rokok. "Iya pak, kalau jam segini emang udah pada tidur," jawabnya. Ali mengeluarkan HP yang ada di dalam tasnya untuk melihat jam, sekalian ingin menghubungi keluarganya. Tapi waktu itu HP-nya mati, soalnya tadi belum sempat mengecas karena buru-buru. "Mbak, ada stop kontak nggak mbak buat cas HP?" tanya Ali. "Di sini tidak ada listrik pak," jawabnya singkat. Disinilah Ali mulai berpikir, masa di tahun segini masih ada desa yang belum dijangkau listrik? Karena memang keadaannya seperti itu, Ali menganggap wajar karena penerangan warga saja masih memakai api. Lalu dia kembali bertanya pada si penjual, "Mbak, kalau ke Kedung Ngadem, Bojonegoro masih jauh nggak dari sini?" "Oh, jauh pak. Lebih baik istirahat dulu, nunggu aja sampai pagi," jawabnya. Dia lanjut menikmati kopi, dan karena capek, dia merasa mengantuk hingga tanpa dia sadari, dia tertidur dengan posisi duduk bersandar di dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu. Tidak lama tidur, tiba-tiba terasa ada yang membangunkan dan ternyata yang membangunkannya itu adalah si pemilik warung. "Pak, kalau mau istirahat, lebih baik di rumah aja. Soalnya warung saya mau tutup." Mendengar itu, Ali menolak karena sungkan. Di sisi lain, tidak pantas juga kalau harus istirahat di rumah wanita, apalagi malam-malam begini.
Dia bilang pada wanita itu kalau dia mau melanjutkan perjalanan. Tapi wanita itu memaksa Ali untuk ikut istirahat di rumahnya. Karena menurutnya, kalau lanjut jalan sekarang berbahaya. Selain sudah larut malam, hutannya juga sangat gelap. Karena merasa capek dan mengantuk, Ali mempertimbangkan tawaran wanita itu. Di sisi lain, kondisi bensin motornya juga sudah menipis, takutnya kehabisan di tengah hutan. Ali pun bertanya pada wanita itu, apa boleh kalau istirahat di rumahnya dan apa keluarganya tidak melarangnya. Wanita itu bilang tidak apa-apa, lebih baik menginap daripada terjadi apa-apa di jalan. Karena sebenarnya Ali juga merasa ragu kalau harus lanjut jalan sekarang. Akhirnya dia mau menerima tawaran dari wanita itu dan berniat lanjut jalan nanti menjelang pagi. Berhubung wanita itu tidak membawa kendaraan, Ali memboncengnya menuju ke rumah wanita itu. Di perjalanan, Ali bertanya nama wanita itu. Lalu dia bilang namanya adalah Srindari. Tidak lama berkendara, sampailah mereka di rumah Srindari. Rumahnya terlihat sama seperti rumah warga lainnya. Kemudian Srindari mempersilahkan Ali untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, terlihat sangat sepi. Mungkin orang tua Srindari sudah pada tidur. Srindari mempersilahkan Ali untuk duduk di ruang tamu dan dia masuk ke dalam untuk menaruh barang-barangnya yang dia bawa dari warung tadi. Sambil duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu, dia memperhatikan keadaan rumah Srindari yang benar-benar kuno. Hanya terdapat satu penerangan dari lentera api jadul. Tidak lama kemudian, terlihat Srindari datang ke ruang tamu. Dia terlihat memakai pakaian yang berbeda dari sebelumnya, tapi dengan warna yang sama, yaitu kuning. Dia datang sambil membawa lentera api jadul dan makanan berupa buah meja. Srindari meletakkan api dan buah itu di atas meja. Kemudian dia duduk di kursi sebelah Ali. Kok sepi sekali ya Mbak? Orang rumah pada tidur ya? Tanya Ali. Enggak Pak, saya memang tinggal sendiri, jawab Srindari. Mendengar itu, Ali sempat tidak percaya kalau Srindari tinggal seorang diri. Sambil makan buah meja, Ali bertanya banyak tentang kehidupan Srindari hingga akhirnya mereka terlibat obrolan yang cukup seru. Srindari mengatakan kalau dia adalah putri dari bangsawan. Di sini dia tinggal seorang diri, tidak bersuami dan kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Begitupun dengan saudara-saudaranya. Mendengar gaya bicara Srindari dengan bahasa Jawanya yang lembut, Ali sempat terkagum dengan kecantikan Srindari sampai-sampai dia lupa dengan tujuannya kalau di rumah istrinya dalam keadaan melahirkan. Setelah cukup lama mengobrol, Srindari mempersilahkan Ali untuk istirahat di sebuah dipan yang ada di ruang tamu dan dia kembali masuk ke dalam. Ali pun segera merebahkan badannya di atas dipan tersebut dan berpikir, kok bisa ya wanita secantik ini tinggal di desa yang sangat tertinggal? Rebang-rebang cahaya dari lentera api yang menempel di dinding membuat Ali terlelap tidur. Setelah terasa cukup lama dia tidur, dia terbangun karena merasakan silau. Ketika membuka mata, dia benar-benar kaget karena keadaan sekitar tempat tidurnya adalah hutan. Tidak ada tanda-tanda kampung yang semalam dia jumpai. Dipan tempat tidurnya pun adalah sebuah gubuk kayu. Sempat dia mengira kalau semalam yang dilihatnya itu adalah mimpi. Di sini dia benar-benar bingung di mana dia berada sekarang. Dia lekas turun dari gubuk itu untuk melihat keadaan sekitar. Yang terlihat hanyalah hutan jati yang cukup lebat dan motornya yang terparkir di depan gubuk. Dalam kebingungannya itu, dari kejauhan terlihat ada laki-laki parubaya yang sedang berjalan sambil membawa karung kosong
dan sabit. Sepertinya orang itu hendak berkebun atau mungkin mencari rumput. Laki-laki itu berjalan ke arah Ali yang sedang berdiri. Sesampainya di tempatnya, Ali pun bertanya, "Maaf Pak, saya mau tanya, ini desa apa ya Pak?" Orang itu memperhatikan Ali dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian dia menjawab, "Sampean ini orang mana?" "Saya dari Bojonegoro Pak," jawab Ali. "Lah kok bisa sampai di sini?" tanya orang itu lagi. "Saya mau pulang, tapi semalam saya sempat tidur di rumah warga. Tapi pas bangun, tiba-tiba kampungnya sudah nggak ada Pak," jawab Ali yang masih bingung. Laki-laki itu terlihat berpikir, lalu dia mengajak Ali untuk duduk di gubuk itu. "Sampian ini ngelindur atau gimana? Di sini nggak ada desa, adanya di sana dan di sana," ucap laki-laki itu sambil menunjuk ke dua arah. Mendengar penjelasan dari laki-laki itu, Ali benar-benar bingung. Kemudian laki-laki itu menawarkan kopi yang dibawanya dan meminta Ali untuk menjelaskan kejadian selengkapnya. Sambil minum kopi dan menghisap sebatang rokok, Ali menceritakan tentang kejadian semalam, termasuk desa Janggan dan sosok wanita yang bernama Srindari. Setelah bercerita banyak, laki-laki itu memegang pundak Ali sambil berkata, "Walah mas, di sini ndak ada yang namanya desa Janggan. Adanya desa Garung di sana dan desa Jati Pandak di sana." "Masa sih Pak? Tapi semalam Sundari bilang ke saya kalau desanya itu desa Janggan." Laki-laki itu pun menghisap rokoknya dalam-dalam. Kemudian memberitahu Ali sesuatu yang membuatnya hampir tidak percaya. Bahwasannya Srindari yang dia temui itu adalah wanita yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu karena diasingkan di hutan ini karena kecantikannya melebihi permaisuri kerajaan Majapahit. Permaisuri yang merasa cemburu dan tidak ingin Srindari nantinya dijadikan selir oleh sang raja, mengutus beberapa prajurit untuk mengasingkannya. Nama aslinya adalah Srindari, tapi warga desa Garung lebih biasa menyebutnya Sundari, dan desa Janggan itu adalah desa gaib, alias desa yang dihuni oleh para jin di hutan ini. Mendengar itu, Ali berpikir, pantas saja desanya terlihat aneh, seperti desa tertinggal ratusan tahun gitu Pak. Karena masih penasaran dengan sosok Srindari, Ali bertanya pada laki-laki itu, "Maaf Pak, kalau memang Sundari ini sudah meninggal, apa boleh saya tahu makamnya?" "Buat apa Mas? Makamnya jauh, di sana, di dalam hutan," jawab laki-laki itu. "Saya mau kirim doa Pak, buat Sundari. Kalau Bapak tidak keberatan, tunjukkan saya makamnya, biar saya ke sana," pinta Ali. Laki-laki itu menunjukkan jalan menuju ke makamnya Sundari. Karena menurutnya makamnya ini jauh masuk ke dalam hutan, dia bersedia mengantar Ali menuju ke sana. Satu batang rokok yang dihisap segera dihabiskan. Kemudian mereka berjalan menuju ke makam tersebut. Kurang lebih 30 menit berjalan masuk ke dalam hutan. Sampailah mereka di makamnya Sundari. Terlihat makamnya ini benar-benar unik. Terdapat beberapa kain kuning dan payung khas kerajaan di antaranya. Kemudian Ali duduk bersila di dekat makam itu dan mengirim doa untuk Srindari. Setelah itu dia kembali menuju gubuk tempat motornya terparkir. Sesampainya di sana, dia mengucapkan terima kasih pada laki-laki itu dan dia pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati hutan jati yang cukup panjang, dia menjumpai beberapa kampung hingga akhirnya dia sampai di rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah, terlihat anaknya Ali ini ternyata cewek dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat kejadian yang dialaminya di hutan itu, Ali berinisiatif untuk memberi nama anak pertamanya itu bernama Sundari dengan harapan
Kalau besar nanti dia bisa cantik dan mandiri seperti Sundari yang ditemuinya di desa Janggan tersebut. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.